Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini saya akan membuat video tentang tugas daripada yang diberikan oleh Ibu Intan, yaitu matkul sejarah peradaban Islam nomor 1. Nah, nomor 1 ini kita bisa ketahui bahwasanya dulu di Eropa itu sedang ada dalam problematika, di mana problematikanya itu adalah tentang gereja kegelapan. Dan pada saat itu dunia telah diperlihatkan tentang keharuman Islam, di mana di situ kita bisa ketahui keharuman Islam, kehebatan dalam intelektual dan ilmu pengetahuan. Ketika nilai-nilai keislaman masuk di Eropa, alhamdulillah, itu kan dengan izin Allah, Eropa maju, itu kan, sampai ke masa yang akan datang, sehingga kita bisa lihat di sejarah-sejarah yang telah dikemukakan, itu ada istilahnya nanti maju di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, dan juga ada nanti dalam ilmu pengetahuan itu ada istilahnya bagian matematik, ada juga sains, ada ekologi, ada teknik, bahkan dalam peradabannya pun itu dibangun nanti fasilitas-fasilitas tertentu yang membangun peradaban itu sendiri, yaitu diantaranya ada perpustakaan yang banyak, ada juga nanti istilahnya dibangunnya saluran irigasi, gitu kan, jembatan saluran irigasi, dan juga ada nanti yaitu gedung pertanian, dan bahkan yang luar biasa pada saat itu ada istana, yang dimana istana ini megah dengan arsitektur yang indah dan istilahnya sangat-sangat mewah, yaitu namanya Istana Az-Zahra dengan Al-Hamra. Baik, nomor 2, faktor penghantar kemajuan yaitu Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah. Kita pertama dimulai dari Umayyah dulu. Umayyah ini faktor penghantar kemajuannya itu diantaranya meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Dan berdirinya yaitu pusat dakwah Islam. Yang nanti kemajuannya ditandai bisa di bidang politik, nanti kita bisa ketahui. Ada dalam keagamaan, ada dalam istilahnya ekonomi, ada dalam ilmu arsitek, sosial, dan militer. Sedangkan Abbasiyah itu faktor penghantar kemajuannya itu nanti ditandai diantaranya dengan pesatnya perkembangan ilmu. Ilmu pengetahuan. Dan kemajuannya ini ditandai bisa di bidang yang sudah pastinya ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan, nanti dalam bidang keagamaan, dalam bidang istilahnya ekonomi, arsitek pun, ilmu arsitek, dalam nanti sosial dan militer juga. Militer. Adapun kemunduran Umayyah dan kemunduran Abbasiyah, kita mulai daripada Umayyah, yaitu adanya perang antar saudara, di mana itu tentunya saudara di Bani Umayyah. Sedangkan
Yang kedua, adanya pertentangan daripada kelompok Qais dan Yaman. Adapun yang ketiga ini ada diskriminasi. Diskriminasi itu dalam dua hal di sini. Ada diskriminasi pada kaum Mawali. Kaum Mawali itu orang non-Arab atau asing yang istilahnya baru masuk Islam. Dan juga ada diskriminasi pada kaum Syiah. Yang terakhir itu adanya pemberontakan. Dari mana pemberontakannya? Yaitu Abbasiyah, dari Bani Abbasiyah. Adapun kemunduran Abbasiyah itu nanti ada di antaranya yang satu, kemewahan di penguasa mereka. Kemewahan apa? Kemewahan hidup. Yang kedua, adanya perebutan kekuasaan antar keluarga Abbasiyah. Perebutan kekuasaan antar keluarga Abbasiyah. Nah, juga ada konflik keagamaan. Juga ada banyak istilahnya pemberontakan. Dan juga adanya dominasi dari bangsa Turki dan Persia. Ini dia kemunduran daripada Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Baik, nomor 3, ibrah yang bisa kita teladani daripada 3 kerajaan Islam besar pada saat itu. 3 kerajaan ini apa sih? Yaitu ada Safawi, Mughal, dan Turk Utsmani. Kita bisa ketahui daripada 3 kerajaan besar Islam ini, di antaranya yaitu dalam dinamika pendidikan. Ini yang kita bisa teladani daripada kerajaan Safawi, Mughal, dan Utsmani. Yaitu kita bisa meneladani daripada bidang pendidikan, yang dimana pendidikannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan negara untuk nanti di masa yang akan datang atau di masa depan. Yaitu dalam pendidikannya yang disesuaikan dengan kebutuhan negara. Untuk di mana? Untuk di masa depan. Baik. Sudah? Baik. Yang nomor 4, teori dan cara penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dan ini pun teorinya bisa saya masukkan ke dalam nomor 5, karena itu teorinya sama saja. Cuma nanti dalam teori-teori ini yang saya telah dapatkan, yang saya telah baca, diantaranya adalah ada teori Arabia, ada teori nanti istilahnya Persia, ada teori nanti adanya India atau Gujarat, teori Cina, teori akomodasi. Cuma yang saya katakan, yang saya sepakati di sini adalah pada abad ke-7 Masehi, yaitu penyebaran Islam, diantaranya nanti akan ada datang para pedagang Muslim, dari mana itu? Arab, Persia, dan India. Nah,
Jadi bisa kita ketahui penyebaran Islam yang pertama itu melalui perdagangan. Melalui perdagangan. Apakah ada yang lain? Ada, yaitu perkawinan. Ada juga dalam dakwah. Dan juga nanti istilahnya adanya pembaruan antara istilahnya orang Arab, Persia, dan India, yang nanti isu pembaruannya itu dengan masyarakat pribumi. Inilah penyebaran, diantaranya cara penyebaran di Asia Tenggara, penyebaran Islam. Baik, nomor 5 yang terakhir adalah teori dan cara penyebaran Islam di Indonesia serta peran Wali Songo diantaranya apa dalam penyebaran Islam itu sendiri gitu. Baik, nah saya yang katakan dulu, telah saya terangkan sebelumnya teori-teori, yaitu ada teori Arab gitu kan, ada teori Persia, ada teori istilahnya Gujarat atau India, ada teori Cina, ada teori akomodasi yang telah dikemukakan oleh para sejarah meneliti itu semua. Yang saya sepakati adalah masuknya Islam ke Indonesia itu teorinya adalah pada abad ke-7. Saya percepat saja, yaitu khususnya nanti di daerah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur sedang sulit-sulitnya dakwah Islam di situ istilahnya dikembangkan. Nah, maka di situ banyak istilahnya nanti orang-orang masyarakat di situ yang penghambaannya atau istilahnya menyembah nanti kepada istilahnya pepohonan gitu kan, tumbuh-tumbuhan, pada alam, pada bebatuan. Dan ada juga istilahnya generasi-generasi Hindu di situ. Singkatnya nanti diutuslah istilahnya al-auliya at-tis'ah atau wali songo, 9 wali, masya Allah sangat soleh. Nah, mereka itu datang ke Indonesia, dan disinilah peran pentingnya mereka adalah mengembangkan dakwah Islam dan juga kebudayaan-kebudayaan tertentu. Maka di sini kita bisa ketahui bahwasannya 9 wali ini dibawa dan diutus dengan 2 bendera. Satu istilahnya nanti dengan bendera warna hitam, melambangkan kain kiswah atau istilahnya tuntunan Al-Quran. Yang kedua istilahnya situ dengan bendera warna hijau, yaitu melambangkan tuntunan sunnah. Jadi mereka itu membawa semua daripada 2 bendera ini, yaitu adalah tuntunan Rasulullah SAW, masya Allah. Nah, singkatnya, ketika mereka istilahnya menyebarkan Islam ini, banyak istilahnya nanti syekh-syekh itu yang dari luar itu. Nah, mereka itu menyebarkan ya tadi sebelumnya lewat dakwah, ada juga istilahnya menyatukan umat-umat pada saat itu supaya tidak menyembah dan yang lain semacamnya. Nah, ketika selesai datang ke Indonesia, nah al-Aliyah at-Tis'ah ini sangat menarik ya perannya. Ada yang dari Palestina gitu kan, Syekh Aliuddin, Syekh Hasanuddin, dan juga istilahnya nanti ada dari Mesir, Syekh Ahmad Jumalil Kubro. Nah, saya yang terangkan dahulu. Syekh Ahmad Jumalil Kubro ini punya 2 anak. Yang pertama dibawa ke Nusantara, namanya Maulana Ishaq. Sedangkan yang kedua namanya Syarif Abdullah, tinggal di Mesir. Nah, Maulana Ishaq ini nanti punya 2 keturunan. Di antaranya keturunan ini adalah pendiri ormas besar di Indonesia, yaitu pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU 31 Januari 1926, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah ya 18 November 1912. Nah, di sini kita bisa ketahui nasab-nasab yang ingin kita lihat, diantaranya nasab sampai ke Maulana Ishaq ini dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau punya kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu kitab pertamanya dari 19 kitab yang beliau punya adalah Al-Alam Muta'alim wa Muta'alim. Nah, di kitab ini disebutkan huwa Muhammad bin Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim ini siapa? Abdul Halim ini adalah Pangeran Benawa atau disebut dengan Sultan Hadiwijaya atau juga sering disebut dengan Joko Tingkir. Bin Abdullah bin Abdurrahman. Abdurrahman ini siapa? Abdurrahman ini adalah
Walid radhiyallahu anil Yakin, atau disebut dengan Maulana Ishaq. Nah, Maulana Ishaq ini nanti ketemu nasabnya sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama aslinya ini adalah Muhammad Darwish ya. Jadi Muhammad Darwish ini dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu belajar ke Semarang kepada Kiai Haji Saleh Darat. Kemudian pergi ke Mekah belajar sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Berubah istilahnya nanti namanya saat pulang ke Indonesia menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Ilyas bin Kiai Haji Sulaiman. Nah, bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Juru Juru Sepisan bin Kiai Haji Grebek bin Maulana Ishaq. Nah, Maulana Ishaq ini siapa? Anaknya Syekh Ahmad Jumail Kubro. Anaknya siapa? Anaknya Ali Zainal Kabir. Anaknya Ali Zainal Abidin. Nah, keturunannya siapa? Keturunannya daripada Husain adiknya Hasan, anaknya Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya dua daripada pendiri orang emas besar di sini adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.